namanya Hakim bin Hizam atau Hakim bin Hizam. Lahirnya di dalam Ka'bah. Lahirnya di dalam Ka'bah. Kayaknya baru pertama kali ini saya dengar nih. Merasa kecewa, kenapa saya nggak masuk Islamnya dari dulu. Bahwa dakwah itu, ini yang orang tuh melihat dari ada Rasulullah yang dicontoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madinah semuanya. Tetap bersama Ustadz Fauzan yang beberapa pekan yang lalu beliau hadir di podcast kita juga. Kita jeda dengan ustadz-ustadz yang lain. Alhamdulillah beliau hadir kali ini dengan muka yang lebih fresh, lebih mungkin dengan cita-cita yang lebih baru gitu. Nah, kita coba tanya dulu kira-kira kabar beliau seperti apa. Assalamualaikum Ustadz Fauzan. Waalaikumsalam Mas Agung. Kabarnya gimana Ustadz? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu, baik. Insyaallah kabar-kabar yang ada di Madinah juga pada sehat semuanya, amin ya Allah. Amin, kita saling doain aja Ustadz. Baik Ustadz, kita tuh kan fokusnya tentang ini ya, tentang keluarga. Adab keluarga. Terus kemudian kita kan bicara soal adab, yang di pekan-pekan lalu juga soal adab. Nah sekarang kira-kira dari kisah-kisah Rasul, kisah-kisah sahabat, ada nggak sih yang kita bisa ambil pelajaran dari itu? Kira-kira apa yang kita bisa petik, atau siapa, atau ceritanya seperti apa, gitu Ustadz? Kira-kira terus ada nggak yang, terutama yang gini, yang terkait dengan kekinian, misalnya ada nggak yang, misalnya gini, anak-anak sekarang kan ada masalah dalam arti kan, apa masalah itu setauku tuh berulang ya, dari zaman ke zaman itu aja sebenarnya, cuma bentuknya beda katakanlah seperti itu. Nah, kira-kira apa yang kita bisa ambil pelajaran dari kisah-kisah sahabat Nabi kita, sahabat Rasulullah kita, gitu. Monggo silakan Ustaz. Baik Mas Agung, sebelumnya terima kasih diberikan kesempatan kembali untuk bisa memberikan penjelasan di Madinah ini ya. Ya. Jadi kita memang tahu bahwa Rasulullah itu kan diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak. Oke. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi sungguhnya aku ini Rasulullah tidak lain adalah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Rasulullah itu akhlaknya sangat bagus, sangat baik. Dia juga sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Gitu kan, dia jujur orangnya, dia amanah, dia juga cerdas gitu kan, dia juga menyampaikan dengan baik begitu kan. Ada sebuah kisah yang luar biasa dari sahabat Rasulullah ini, mungkin bisa dibilang dia keponakannya juga, artinya masih saudara dengan istrinya Rasulullah, Khadijah. Ponakan ya? Ponakan. Oke. Namanya Hakim bin Hizam atau Hakim bin Hizam, sama aja sih. Ada yang bilang Hakim bin Hizam atau Hakim bin Hizam gitu kan. Oke. Yang dimana dia lahirnya itu di dalam Ka'bah. Lahirnya di dalam Ka'bah. Lahirnya di dalam Ka'bah. Kayaknya baru pertama kali ini saya dengar nih. Oke. Gimana Ustaz? Gimana? Sahabat Rasulullah yang luar biasa, yang memang dia belum pernah artinya itu terketuk dengan Islam. Padahal dia sudah mengenal Islam jauh-jauh, sebelumnya sudah mengenal Islam ya artinya gitu. Cuman dia belum terketuk hatinya. Bahkan ketika Rasulullah pun dilemparin sama orang-orang Quraisy, dia juga nggak ikut melempari. Artinya dia cuma hanya sebagai kerabat saja, sebagai saudara karena ponakannya. Nah inilah Hakim bin Hizam ya, sahabat Rasulullah yang selaku keponakannya juga. Bedanya ini usianya kurang lebih 5 tahun. Artinya tuaan Hakim bin Hizam ini. Lebih tua dia ketimbang Rasulullah. 5 tahun lebih tua. Tapi beliau lahir di dalam Mekah atau Ka'bah? Di dalam Ka'bahnya. Di dalam Ka'bahnya. Di dalam Ka'bahnya. Ya, oke. Gitu kan. Nah, singkat cerita memang inilah Rasulullah dalam artian tidak pernah memaksakan bahkan saudara-saudaranya sekalipun, sahabatnya sekalipun untuk benar-benar masuk Islam bersama Rasulullah. Jadi caranya Rasulullah dalam berdakwah itu memang dengan lemah lembut, dengan baik, yang akhirnya tiba-tiba saudaranya pun bisa masuk Islam tanpa dengan kekerasan. Tanpa paksaan. Oke. Seperti itu kan. Dan bahkan masuk Islamnya jauh ketika sudah ada namanya Fatu Makkah. Oh iya. Baru masuk Islamnya. Berapa tahun itu ya? Iya. 13 tahun itu kan. 13 tahun kemudian kan. Nanti 40 tahun tambah 13 tahun nanti 53 tahun. Iya, kurang lebih pas Fathu Makkahnya itu dia baru masuk. Baru mau Islam. Harusnya kan beliau karena orang kerabat terdekatnya Khadijah, harusnya tapi
15 harusnya udah ini. Cuma kenyataannya kan enggak. Kenyataannya baru di usia 40 tahun dia baru masuk Islam. Artinya di usia 45 tahunnya dia masuk Islam. Ya kan? Karena mungkin Rasulullah kan ketika Fatu Mekah itu di Mekah itu kan usia 40 tahun ya. Saya coba ini luruskan Ustaz. Rasulullah itu menerima wahyu umur 40 tahun. 40 tahun. Kemudian beliau itu hijrah dan kemudian balik lagi ke Mekah itu setelah 13 tahun di 13 tahun di Mekah. Kemudian dia pindah ke Madinah itu selama 10 tahun. 10 tahun berarti kan 23 tahun kemudian. Iya. Waktu Mekah itu 23 tahun setelah Rasulullah turun wahyu pertama kali. Betul. Nah, baru 23 tahun itu baru Hakim bin Hazam itu masuk Islam. Oh gitu. Berarti umur usia beliau itu berarti berapa ya kira-kira itu ya? Usianya pokoknya di atas daripada Rasulullah. Rasulullah aja 40 tahun, berarti kan ketika wahyu turun tuh beliau usia 45 tahun ditambah 23 tahun. Nah, itu ya kira-kira itu dah. Usianya gitu. Oke. Jadi artinya itu Rasulullah tapi tetap bersahabat, berkawan walaupun mereka itu bukan sesama Muslim ya. Artinya kan waktu sebelumnya ya. Dia tetap berkerabat, akhirnya berdagang pun dia tetap menjalin komunikasi dengan baik begitu kan, seperti itu. Tapi dia belum masuk Islam. Nah, keponakannya Rasulullah gitu kan. Nah, apa yang melatar belakangnya ketika dia itu masuk Islam gitu kan. Rupanya disinilah karena memang sentuhan hati hidayah ini yang membuat dia akhirnya masuk, karena lemah lembutnya Rasulullah, kebaikannya Rasulullah, amanahnya Rasulullah gitu kan, sidiknya Rasulullah dalam segala aspek apapun, itulah yang menyebabkan keponakan ini bisa masuk Islam. Gitu kan. Ini di kota Mekah gitu kan. Nah, ketika dia sudah masuk Islam, dia langsung bertobat sama Allah. Tobatnya itu karena dia merasa kecewa, kenapa saya nggak masuk Islamnya dari dulu. Kenapa saya nggak membantu Rasulullah dari waktu dakwah pertama kalinya, gitu kan? Kenapa saya baru mensiarkan Islam itu ketika saya sudah usia yang lanjut seperti ini, begitu kan? Oh iya. Seperti itu. Itu yang buat dia menyesal berarti. Menyesal gitu kan. Oke. Memang saya membantu Rasulullah, bukan membantu sih, dia tetap akrab dengan Rasulullah karena sebagai keponakannya, sebagai saudaranya gitu kan. Tapi dia merasa kecewa karena belum masuk Islam ketika bersama Rasulullah. Masuk Islamnya terlampau jauh. Iya, betul. Seperti itu. Nah, inilah adab-adab Rasulullah, bukti konkret bahwa Rasulullah itu dalam berdakwah itu tanpa harus dengan kekerasan. Berdakwah tanpa dengan harus mencaci maki, gitu kan. Inilah yang menyebabkan di Mekah, di Madinah, Rasulullah itu diterima dakwahnya. Diterima Islamnya. Seperti itu. Apalagi orang-orang Madinah, itu paling banyak yang menerima. Oh, itu kenapa Rasulullah itu memilih hijrahnya itu ke Madinah. Ke Yastrib. Dulu namanya masih Yastrib. Betul, gitu kan. Seperti itu. Karena kita tahu bahwa di Madinah itu orangnya ramah-ramah, orangnya baik-baik. Gitu kan. Rasulullah pernah mau dakwah itu ke mana? Ke Taif. Sebelumnya. Sebelumnya pernah mau ke Taif. Pernah, tapi Rasul udah dakwah ke sana. Cuma rupanya potensi di Taif sama Madinah itu lebih berpotensi di Madinah ketimbang di Taif, gitu kan. Ketika Rasulullah itu dakwah di Taif gitu kan, yang jaraknya sangat dekat dengan Mekah gitu, kurang lebih 2 jam atau 3 jam perjalanan. Oh, itu lebih dekat. Lebih dekat. Madinah itu 5 jam kalau nggak salah. Nah, kalau Madinah 5 sampai 7 jam. Hitungan yang sekarang ya? Iya, karena hitungannya pakai kendaraan. Kalau zaman dulu kayaknya. Iya. Seperti itu. Nah, itu kembali kepada yang tadi ya, bahwa ada keponakan Rasulullah yang mana masuk Islamnya itu ketika usianya sudah sangat 68 tahun gitu, saya itu. Seperti itu kan. Nah, itulah. Tapi Rasulullah juga tidak memaksakan untuk bisa masuk Islam. Jadi Rasulullah hanya berdakwah, mensyiarkan nilai-nilai keislaman, tapi tidak memaksakan. Nah, ini yang menyebabkan dakwah Rasul itu diterima baik di Mekah ataupun di Madinah. Gitu. Iya. Nah, ketika itu Rasul juga pernah dia dakwah, dia mungkin hijrah ke Taif, gitu kan. Nah, di Taif ini rupanya orang-orang di sana itu sudah terprovokasi. Oke. Oleh siapa itu? Oleh orang-orang yang ada di Mekah. Kan? Entah itu Abu Jahal atau Abu Lahab, bahwa nanti akan ada yang datang untuk berdakwah di sini. Udah dakwahnya jangan diterima, gitu.
Nah, jadi orang-orang yang ada di Taif ini sudah terprovokasi, sudah terhasut lah bahasanya kan. Jadi dia sudah kegiring opini bahwa Rasulullah itu orang yang paling buruk datang ke Taif, gitu kan. Nah, ketika Rasulullah itu datang ke Taif, ya dakwahnya nggak diterima karena sudah terhasut. Makanya itu orang yang paling berbahaya itu ya tadi yang hasut itu ya, menghasut itu yang paling berbahaya, fitnah, memberikan fitnah, kabar yang tidak baik, itu orang yang paling berbahaya di Islam. Oke. Nah, ketika Rasulullah dakwah di sana di Taif itu tidak diterima, rupanya hanya satu yang masuk Islam itu. Saya kurang tahu untuk namanya, tapi hanya satu yang menerima Islamnya Rasulullah. Bahkan ketika itu Rasulullah itu ketika dia sedang berdoa, itu kan malaikat turun. Malaikat turun, dia berkata sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah perlu saya membantu engkau untuk menghancurkan kota Taif dengan 2 gunung yang ada di antara kota Taif tersebut?" Gitu kan. Famadza qala Rasul, terus apa kata Rasul? "Wahai malaikat, tidak perlu engkau menghancurkan kota Taif itu. Tidak menutup kemungkinan nanti anak cucu-cucunya lah yang akan nanti masuk Islam." Nah, gitu kan. Rupanya terbukti sekarang di Taif, gitu kan. Dengan perkataan yang baik Rasulullah, tanpa Rasulullah harus menghancurkan itu kota Taif, dan alhamdulillah sekarang kota Taif banyak Islam di sana. Oh, artinya gini, tadi Ustaz tuh menceritakan bahwa dakwah itu artinya yang orang tuh melihat dari adab si Rasulullah, adab Rasulullah yang dicontoh. Bukan ini loh Islam, bukan loh ini, tapi Islam itu ya ngelihat aku nih, katakanlah seperti itu. Oke. Bahkan ketika kalau misalnya Rasulullah mau misalnya dibenci, ya dia tinggal mengabulkan aja pemerintahannya dihancurkan. Tapi ini Rasulullah tidak mau, ya kan? Dia tetap ingin bahwa kota Taif itu ada. Oke. Seperti itu. Itulah baiknya Rasulullah, adabnya Rasulullah kepada, saking mungkin cintanya kepada umatnya yang ada di Taif tersebut, nggak mau itu dihancurkan. Ustaz, kalau misal katakanlah gini ya, dari itu kan satu sahabat ya, Hakim bin Hazam itu ya, kalau sahabat-sahabat yang lain kira-kira ada nggak Ustaz yang bisa kita ceritakan ulang kembali di hari ini gitu, yang sesuai dengan kondisi zaman anak kita yang sekarang? Ya, seperti kalau cerita-cerita untuk para kisah sahabat Rasulullah itu banyak sekali. Banyak banget, yang bisa kita ambil inspirasinya. Ya mungkin salah satunya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ali itu sahabat Rasul yang paling muda masuk Islam. Maksudnya ya, paling kecil ya, betul. Seperti itu Ali bin Abi Thalib gitu kan. Nah, Ali bin Abi Thalib memang dia masuk Islamnya ketika usianya ya masih usia dini, seperti itu kan. Ini yang adabnya juga sangat baik Ali bin Abi Thalib gitu kan, seperti itu. Ada julukannya kalau masalah dia itu apa ya? Julukannya ilmu. Babul ilmi. Nah, dia sebagai pintu ilmu gitu kan. Karena memang keilmuannya Ali bin Abi Thalib ini sangat bagus dan sangat baik. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib itu tetangganya tetangganya. Dahulu itu pernah gitu kan, di mimbar itu Rasulullah itu kan mimbarnya itu kan di atas ya, selalu dengan posisi paling tinggi. Iya. Gitu kan, seperti itu. Nah, ketika itu Rasulullah wafat diganti dengan Abu Bakar. Abu Bakar, betul. Nah, ketika itu Abu Bakar dia nggak mau melangkahi Rasulullah, dia pengennya di mimbar yang lebih bawah lah. Lebih bawahnya. Oke. Gitu kan, seperti itu. Nah, ketika itu dia di mimbar bawahnya, Abu Bakar tiada. Nah, diganti dengan Umar bin Khattab. Gitu kan. Umar bin Khattab gitu kan, ketika itu dia juga menggantikan posisinya dia selanjutnya. Gitu kan. Dan Ali bin Abi Thalib juga dia posisinya lebih rendah lagi. Begitu kan, seperti itu. Nah, ini artinya sifat adab-adab yang baik ketika mereka berada di mimbar tersebut, gitu kan. Bukannya sebelum Ali bin Abi Thalib itu ada dulu Utsman bin Affan ya? Iya, maksudnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman baru Ali. Begitu kan. Memang ada yang menyatakan bahwa akhirnya ketika Ali bin Abi Thalib ini dia tidak mau di posisi yang paling atas karena dia ada adabnya kepada Rasulullah. Nah, makanya menyebabkan dia disebut sebagai babul ilmi, pintunya ilmu, seperti itu kan. Nah, inilah memang adab-adab mereka itu ketika bersama Rasulullah sangat baik, sangat bagus begitu kan. Ketika kecil tuh usia dininya Ali itu seperti apa sih Ustaz? Ya, jadi kalau cita-cita dari sirah-sirah itu, Ali bin Abi Thalib itu memang secara keilmuannya, secara hafalannya sangat jenius dan sangat baik ya. Itu dari kecil, dari usia kecil. Dari kecil gitu kan. Ini kan bisa dibilang dia diajarin oleh Rasulullah langsung atau punya orang tua dia itu? Orang tuanya kan kayak masih punya orang tua. Abu Thalib itu. Oh, kakeknya. Pamannya Rasulullah. Pamannya Rasulullah sendiri. Berarti diasuh bukan
oleh tetap yang mengasuhnya tetap pamannya. pamannya. Gitu kan. Cuman memang dia melihat dua Rasul ini sebagai sosok yang utusannya Allah ya, dia mengimaninya. Begitu kan. Hanya saja ya pamannya Rasulullah tidak mau mengimaninya. Ya, malah anaknya yang Abu Thalib ini dia mengimani akan kepercayaan Rasulullah gitu. Sejak usia saya belum tahu untuk usia berapa pastinya. Ya. Tapi yang jelas dia salah satu sahabat Rasulullah yang masuk Islam paling kecil di usia paling dini. Oke. Sampai akhirnya beliau jadi panglima perang terhebat kan. Betul. Yang memiliki anak Hasan dan Husain. Kalau Hasan kan dia dengan pegawainya itu dia mungkin berjiwa patriot kakaknya. Gitu. Kan. Kalau apa kebalikan ya? Kalau Husain itu kan mungkin orangnya baik, ramah, tamah. Itu ada yang menyatakan makanya dari silsilahnya Hasan itu orangnya berjiwa tentara semuanya, patriotnya luar biasa. Gitu. Beda dengan Husain. Silsilahnya ya. Gitu kan. Ya kalau yang si Husain ini dia berjiwanya ya lemah lembut gitu kan, seperti itu. Dalam belajar gitu, kita balik ke sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib itu ya. Ketika masih kecil dalam belajar gitu, bagaimana sih kan yang dipelajari kan beliau kan pasti kan ngikutin Rasul, selalu ikutin Rasul Muhammad SAW ya. Itu seperti apa sih cara belajar beliaunya itu? Apakah apa yang disampaikan Rasul dihafal, apakah dicatat atau sebagaimana atau apa yang sebenarnya terjadi waktu itu? Metode dulu kan berbeda dengan metode yang diterapkan di zaman sekarang ya. Artinya nanti penerapannya bisa sama diterapkan di zaman sekarang. Bahkan masih banyak juga yang penerapan Rasulullah masih diterapkan sampai sekarang. Misalnya di Mesir tuh kan masih banyak dengan metode Simai. Artinya dia hanya mendengar aja gitu kan. Jadi Rasulullah memberikan penjelasan, nah ntar para sahabatnya hanya mendengarkan. Mungkin ada yang langsung dihafal dengan singkat, langsung dicerna begitu kan. Itu ada yang seperti itu. Simai. Metode Simai. Menyimak ya maksudnya. Menyimak dengan pendengaran aja gitu kan. Seperti itu. Itu sama dengan ini nggak sih? Yang dengan apa sih namanya? Aduh lupa. Yang kalau menghafal Al-Quran ketemu langsung itu ya bersama seperti itu kan. Akhirnya dia bertatapan langsung. Tatapan langsung. Bertatapan langsung. Nah, itu metode Rasulullah. Jadi ketika itu Rasulullah membuat halaqah, perkumpulan, Rasulullah menjelaskan gitu kan dengan dasar hukumnya. Jadi ada suatu perkara ya Rasulullah juga langsung menjelaskan begitu kan. Dan makanya ayat Quran kan turun juga nggak langsung turun semuanya. Dia turunnya bertahap-tahap seperti itu kan. Karena kenapa ayat itu turunnya berangsur-angsur? Karena ya ketika ada suatu permasalahan maka langsung diturunkan gitu kan. Nggak langsung semuanya. Gitu kan. Supaya kita mudah dipahami, mudah menjelaskan dan sebagainya begitu kan. Karena ilmu Allah kan itu luas. Gitu. Ya makanya tadi kan kalau kita balik lagi ke Ali bin Abi Thalib karena dia bilang sampai punya sebutan babul ilmi, artinya itu kan dia yang itu notabene keilmuannya dianggap mumpuni lah katakanlah seperti itu. Nah artinya kan dia pasti punya metode, punya apa atau bersikapnya bagaimana terhadap Rasulullah supaya dia dapat ilmunya keseluruhan, nah kan pasti kayak gitu tuh. Nah, jadi memang karena dia disebut sebagai babul ilmi karena setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu Ali bin Abi Thalib mudah dalam menghafalnya, mudah dalam memahaminya, dalam dia berstrategi untuk kepemimpinannya juga sangat bagus, sangat piawai gitu. Inilah Ali bin Abi Thalib seperti itu kan. Sebagai julukannya babul ilmi gitu kan. Bahkan dia juga menolak ketika dia sebagai